Puji Tuhan, saudara-saudari yang terkasih, dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita berdoa dalam sidang doa gereja, mari kita sejenak mendengarkan persekutuan khusus. Persekutuan khusus kali ini akan membahas berita dengan judul "Pekerjaan anak-anak adalah untuk membangun anak-anak dalam keinsanian mereka untuk menjadi manusia yang tepat." Bagian yang kedua. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 6 yang mengatakan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Perkataan ministry. Sebagai orang tua Kristen, kita mungkin bertanya-tanya, seberapa banyak pengajaran kitab suci yang harus kita tekankan pada anak-anak, dan seberapa besar kita harus bersikeras agar mereka bersikap dengan tepat? Ini adalah pertanyaan yang sangat praktis. Kita sebagai manusia telah jatuh dan membutuhkan penyelamatan Tuhan. Karena kejatuhan ini, Allah telah menetapkan batasan-batasan bagi manusia. Misalnya, batasan yang diberikan kepada perempuan dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sebenarnya adalah suatu perlindungan. Dalam masyarakat modern, tanpa etika, polisi, atau pengadilan akan terjadi kekacauan. Semua ini ditetapkan oleh Allah untuk membatasi umat manusia yang jatuh. Sebagai orang tua, kita melaksanakan ketetapan Allah ini dengan membatasi anak-anak melalui ajaran etika, peraturan, dan disiplin. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang baik, kita harus mengajarkan anak-anak kita untuk berperilaku baik, menghormati orang tua, merawat adik kakak, menghormati orang lain, dan tidak mencuri. Jangan keliru menganggap bahwa pengajaran etika ini terpisah dari Kristus atau tidak berguna. Kebutuhan hidup kita adalah satu hal, pengalaman akan Kristus adalah hal yang lainnya. Kita perlu berbelanja, mencuci pakaian, mengunci pintu, mencegah kebakaran, dan memasak. Di samping semua kebutuhan duniawi ini, kita juga belajar mengalami Kristus. Keduanya diperlukan dan berada dalam dua area yang berbeda. Penting juga untuk memahami fungsi yang tepat dari kebudayaan. Jika orang tua Kristen keliru menafsirkan berita tentang Kristus dan mengabaikan kebudayaan, memberitahu anak-anak bahwa mereka tidak memerlukannya, ini adalah kekeliruan serius. Tanpa kebudayaan, anak-anak bisa bertindak seperti binatang. Anak-anak harus dibesarkan menurut standar kebudayaan. Sebelum mereka cukup dewasa untuk menerima Kristus, mereka harus dididik dalam kebudayaan. Semakin mereka dilatih dalam kebudayaan, semakin baiklah mereka. Mereka harus diajari menghormati orang tua, mengasihi saudara-saudari, bersikap sopan terhadap tetangga, menjadi murid yang baik di sekolah, menaati hukum, dan menghormati guru serta orang tua. Karena mereka terlalu muda untuk bertindak menurut Kristus. Mereka harus dididik untuk bertindak sesuai kebudayaan. Kebudayaan berfungsi sebagai penjaga anak-anak sampai mereka dapat menerima dan hidup menurut Kristus. Mirip dengan Musa yang memberikan perintah kepada umat pilihan Allah. Orang tua harus memberikan perintah kepada anak-anak mereka. Namun, ketika anak-anak sudah mampu
memahami kebutuhan mereka akan Kristus dan bertobat, barulah kita harus menyuplai Kristus yang kaya kepada mereka dan membantu mereka menerimanya. Kita harus menjelaskan bahwa kebudayaan yang kita berikan hanya bermanfaat untuk waktu tertentu, dan bahwa sekarang mereka perlu menerima Kristus. Jadi, kebudayaan digunakan Allah melalui orang tua untuk menjaga anak-anak sampai tiba waktunya bagi mereka untuk menerima Tuhan. Memahami penggunaan kebudayaan yang tepat adalah hal yang krusial. Pada intinya, dalam merawat anak-anak, orang tua Kristen perlu terlebih dahulu memberitakan hukum Taurat kepada mereka. Kita tidak boleh langsung memberitakan kasih karunia. Jika kita memberi mereka peraturan menurut hukum Taurat, hukum itu akan menjaga mereka dalam tahanan bagi Kristus. Hukum Taurat akan mengekspos mereka dan menjaga mereka sebagai penjaga bagi Kristus. Kita harus berhati-hati dalam menyusun bahan pengajaran. Pengetahuan yang prematur dapat merusak anak-anak. Kita perlu mempersiapkan bahan sesuai usia mereka. Bahan untuk tingkat dasar harus berfokus pada bagaimana menjadi manusia yang tepat, membedakan manusia dari hewan, dan menanamkan etika dasar. Hindari konsep keagamaan yang terlalu dini. Secara bertahap, di tingkat menengah, kita bisa memperkenalkan sedikit pengetahuan Alkitab, mengesankan mereka tentang Allah, kejatuhan manusia, dan Kristus sebagai juru selamat. Di tingkat lanjutan, mereka akan siap untuk mengikuti berita dalam sidang-sidang besar. Fokus utamanya adalah membangun keinsanian dan karakter anak-anak, bukan membanjiri mereka dengan doktrin atau cerita Alkitab yang terlalu dini. Materi harus praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka, mempersiapkan mereka untuk pengenalan Kristus yang lebih dalam pada waktu yang tepat. Puji Tuhan, kiranya melalui persekutuan kali ini membuat kita semakin mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.